Yeah, 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 da-da-dum. Di balik layar malam jadi terang, scroll demi scroll lupa waktu pulang. Hitam putih jadi warna hidupku, cerita mereka terasa milikku. Dari murim sampai kota modern, dari si lemah jadi overpower keren. Air mata tawa jadi satu, ikut berjuang walau cuma pembaca setia itu. Saat dunia nyata terasa berat, aku kabur ke panel yang hangat. Di dunia di balik panel ini, aku hidup seribu mimpi. Dari nol jadi tak Dekan Liu dengan hormat berbicara kepada sang Master Pavilion yang sedang tertidur di dalam peti mati perunggu raksasa itu. Ia secara resmi memperkenalkan Lin Jichin sebagai jenius muda yang sebelumnya pernah ia sebutkan. Liu kemudian menjelaskan pencapaian luar biasa dari Jichin, menyebut bahwa di usia 19 tahun ia sudah menyelesaikan 5 tahap penempaan tubuh besar dan mencapai tingkat biologis tier 4 tingkat lanjut. Suara telepati dari dalam peti mati langsung berbicara kepada Jichin. Sosok itu menjelaskan bahwa tubuh fisiknya saat ini berada dalam kondisi sangat lemah. Ia meminta Jichin mentransfer QI dan darah miliknya untuk membantu proses pemulihan. Sebagai balasannya, ia berjanji akan memenuhi permintaan apapun setelah dirinya pulih nanti. Lin Jichin mulai mempertimbangkan situasi tersebut dengan hati-hati. Dalam pikirannya, membangun hubungan baik dengan sosok sekuat itu sejak sekarang jelas akan memberinya pendukung besar di masa depan. Ia pun membungkuk hormat dan menyetujui permintaan itu. Dengan tenang ia mengatakan bahwa sebagai anggota Heavenly Human Pavilion, dirinya bersedia memberikan kekuatannya tanpa syarat. Mendengar jawaban itu, sang Master Pavilion tampak puas. Ia memastikan bahwa dirinya akan menepati janji setelah benar-benar terbangun nanti. Tak lama kemudian, peti mati itu mulai memancarkan cahaya emas samar. Sang Master lalu memberi instruksi mengenai cara melakukan proses transfer energi tersebut. Mengikuti arahan itu, Jichin melangkah maju dan meletakkan tangannya di bagian tengah tutup peti yang dipenuhi ukiran rumit. Setelah itu ia mulai menyalurkan ki dan darahnya perlahan. Meskipun terlihat bekerja sama, Jichin tetap sangat waspada. Dalam pikirannya ia sudah bersiap untuk ngabret seedan-edannya apabila kemampuan deteksi bahayanya merasakan ancaman sekecil apapun. Tidak lama setelah proses dimulai, keringat dingin mulai muncul di wajah Jichin. Ia menyadari bahwa peti mati itu menyerap energinya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Jika dibiarkan, seluruh cadangan energinya bisa habis tersedot. Dengan cepat ia memikirkan solusi. Lin Jichin segera menggunakan kemampuan ruang penyimpanan yang baru saja diperolehnya untuk diam-diam mengeluarkan pil pemulih darah. Melihat dirinya masih memiliki cara untuk mengisi kembali energi yang terus terkuras, ia akhirnya sedikit merasa lega. Sambil menelan pil pemulih darah itu, Jichin terus bertahan menghadapi penyedotan energi yang luar biasa besar. Dalam hati ia hanya bisa berharap agar sang Master Pavilion tidak sampai menguras seluruh kekuatannya sekaligus. 20 menit berlalu, namun Jichin masih berdiri di samping peti mati bercahaya itu sambil terus menyalurkan energinya. Melihat proses yang berlangsung begitu lama, King Han mulai merasa cemas. Ia bertanya kepada Dekan Liu apakah pacarnya akan baik-baik saja. Dekan Liu tetap terlihat tenang. Ia meyakinkan King Han bahwa selama prosesnya masih berlangsung, berarti Jichin dan sang Master Pavilion kemungkinan masih mampu mengendalikan keadaan. Tiba-tiba Liu melihat sesuatu yang mulai bergerak. Dengan cepat ia memberitahu semua orang bahwa tutup peti mati perunggu berat itu akhirnya mulai bergeser. Menyadari perubahan tersebut, Lin Jichin langsung melompat mundur menjauh dari peti mati sambil berteriak menyuruh semua orang segera menyingkir. Pada saat yang sama, cahaya terang langsung meledak keluar dari artefak kuno itu. Tutup peti mati raksasa itu perlahan terbuka secara vertikal. Gumpalan debu kuno dan energi tua mengepul keluar memenuhi ruangan, sementara Lin Jichin dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh kewaspadaan. Dari balik asap itu muncul seorang wanita cantik berambut putih panjang dengan pakaian tradisional
tradisional yang elegan. Dialah Cicing Mo, master legendaris dari Heavenly Human Pavilion. Lin Jichin merasa kagum karena tubuh fisik wanita itu sama sekali tidak membusuk meski telah tertidur dalam waktu yang tidak diketahui lamanya. Dengan hati-hati, ia memutuskan menggunakan kemampuan persepsi bahayanya untuk memeriksa data biologis Cicing Mo. Namun, Cicing Mo langsung menyadari perobetak kasat mata itu. Dengan santai, ia mengatakan bahwa seseorang yang baru berada di tier tingkat lanjut ternyata memiliki keberanian besar karena berani memindai informasi biologis orang lain secara sembarangan. Mendengar itu, Jichin langsung berkeringat dingin. Ia terkejut karena kemampuan rahasianya bisa diketahui dengan begitu mudah. Tanpa memedulikan keterkejutannya, Cicing Mo kemudian menoleh ke arah dekan Liu dan bertanya berapa jumlah anggota pavilion mereka saat ini. Liu segera membungkuk hormat sebelum melaporkan bahwa termasuk sang master pavilion sendiri, saat ini Heavenly Human Pavilion memiliki total 6 anggota. Ia juga menjelaskan bahwa ada satu anggota baru yang belum lama bergabung dan masih belum sepenuhnya beradaptasi, sehingga dirinya tidak membawa orang tersebut ikut ke reruntuhan itu. Cicing Mo hanya mengangguk pelan tanda mengerti. Dia menatap kelompok itu sebelum mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah sangat menguasai tahap awal teknik penempaan tubuh miliknya. Setelah itu, ia mengumumkan bahwa sekarang dirinya akan mengajarkan metode tingkat lanjut untuk membuka titik akupuntur tubuh. Dengan lambaian tangan ringan, beberapa aliran cahaya emas langsung melesat menuju dahi Lin Jichin, King Han Liu, dan Yuyan. Saat pengetahuan itu memasuki pikirannya, Jichin langsung menyadari sesuatu yang mengejutkan. Metode resmi pembukaan titik akupuntur milik Cicing Mo ternyata memiliki prinsip inti yang persis sama dengan teknik yang sebelumnya ia dan King Han temukan sendiri melalui berbagai percobaan. Keempat orang itu terkejut dengan banyaknya informasi yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran mereka. Dari pengetahuan baru tersebut, mereka akhirnya memahami bahwa metode pembukaan titik akupuntur sebenarnya tidak terlalu rumit. Kunci utamanya terletak pada penguasaan ritme benturan spiritual yang sangat presisi. Namun hambatan sebenarnya bukan pada tekniknya, melainkan pada kebutuhan kekuatan fisik yang luar biasa besar untuk mampu bertahan menjalani proses tersebut. Setelah selesai mentransfer metode tingkat lanjut itu kepada mereka, Cicing Mo berdiri tenang di depan peti mati perunggu raksasanya. Untuk membalas Jichin atas ki dan darah dalam jumlah besar yang telah ia korbankan demi membangunkannya, dia memunculkan sebuah bola energi bercahaya dengan simbol yin dan yang berputar di dalamnya, yang menjelaskan bahwa benda itu akan bisa meningkatkan kekuatan seseorang jika dikonsumsi. Kemudian bola energi tersebut diberikan kepada Lin Jichin. Jichin segera menerima hadiah itu dengan penuh hormat sambil mengucapkan terima kasih kepada sang Master Pavilion. Namun Cicing Mo dengan tenang mengatakan bahwa Jichin tidak perlu berterima kasih. Menurutnya, benda itu hanyalah kompensasi yang setara atas ki dan darah yang telah diberikan, bukan sebuah hadiah khusus. Setelah itu, dia mengatakan bahwa dirinya masih memiliki urusan penting lain yang harus segera diselesaikan. Ia berjanji akan menemui mereka lagi nanti. Sebelum kelompok itu sempat memahami maksud perkataannya, tubuh Cicing Mo tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak. Semua orang yang ada di sana langsung terdiam kaget dan suasana reruntuhan bawah tanah itu menjadi sunyi sepenuhnya. Jichin mencoba merasakan keberadaan Cicing Mo menggunakan kemampuannya, namun ia sama sekali tidak bisa menemukan jejak apapun dalam radius yang sangat luas. Seolah-olah wanita itu benar-benar lenyap dari dunia begitu saja. Masih dipenuhi rasa kagum terhadap kekuatan Cicing Mo yang sulit dipahami, Yuyan bertanya kepada dekan Liu apakah ia mengetahui tingkat biologis asli sang Master Pavilion. Liu mengaku dirinya juga tidak tahu pasti seberapa tinggi tingkat kekuatan Cicing Mo. Namun berdasarkan kemampuan yang baru saja diperlihatkan, ia memperkirakan bahwa wanita itu setidaknya berada di level epic atau bahkan mungkin sudah mencapai tingkat legendaris. Yuyan langsung terkejut mendengar kemungkinan itu. Baginya, kekuatan setingkat gubernur negara saja sudah sangat menakutkan. Namun Liu justru berkata dengan penuh semangat bahwa Cicing Mo mungkin bahkan sudah berada di tingkat mythical, level yang hampir dianggap maha kuasa. Ia lalu menceritakan bahwa menurut catatan kuno dari era Cicing Mo yang sudah lama hilang, manusia dahulu merupakan ras dengan jumlah immortal dan dewa terbanyak. Bahkan para makhluk terkuat di masa itu semuanya berasal dari ras manusia. Mendengar penjelasan sejarah tersebut, Jichin langsung tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia membayangkan para dewa agung dalam legenda dan mulai bertanya-tanya, jika benar pernah ada zaman ketika para immortal sekuat itu berjalan di bumi, lalu kemana mereka semua sekarang? Ia mulai berpikir apakah semua makhluk tertinggi itu juga terpaksa menyegel diri demi bertahan hidup seperti yang dilakukan Cicing Mo. Jika memang benar demikian, ancaman seperti apa
apa yang mampu memaksa para dewa sekuat itu bersembunyi. Sementara itu, Cicingmo pergi memeriksa ruang harta tersembunyi milik Heavenly Human Pavilion. Namun saat tiba di sana, ia mendapati tempat itu sudah dijarah habis-habisan dan hancur berantakan. Ia langsung menyimpulkan bahwa para muridnya di masa lalu pasti telah mengambil semua sumber daya evolusi untuk diri mereka sendiri ketika dirinya masih tersegel. Melihat reruntuhan yang sudah rusak parah itu, dia akhirnya menyadari bahwa untuk sementara waktu, dirinya hanya bisa mengandalkan transfusi darah dari Lin Jixin sampai menemukan cara untuk memulihkan kekuatannya kembali. Di sisi lain, setelah kembali ke apartemen mereka, Jiqin mengambil pisau dapur dan dengan hati-hati membelah bola yin yang tersebut. Ternyata benda itu sebenarnya adalah buah kembar terang dan gelap yang menyatu menjadi satu. Jiqin membaginya menjadi dua bagian sama besar agar dirinya dan King Han bisa memakannya bersama-sama. Setelah mereka memakan buah itu, gelombang angin spiritual yang sangat kuat langsung meledak dari tubuh mereka. Keduanya membelalak kaget karena rasa buah itu luar biasa enak. Sementara efek energinya langsung terasa seketika. Khasiat buah tersebut ternyata jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Dalam sekejap, kekuatan mereka langsung mengalami terobosan besar. Tingkat biologis Lin naik dari Advanced Tier 4 menjadi Advanced Tier 5, sedangkan King Han melonjak dari Advanced Tier 1 langsung ke Advanced Tier 3. King Han benar-benar terkejut melihat peningkatan kekuatan sebesar itu. Ia tidak bisa membayangkan seberapa kuat sebenarnya Cicingmo sampai mampu memberikan harta luar biasa seperti itu dengan begitu santai. Malam harinya, Jiqin dan King Gan berbaring bersama di atas tempat tidur sambil saling menatap satu sama lain. Mereka mulai membicarakan perkembangan mereka yang terasa terlalu cepat. King Han mengaku semua itu terasa tidak nyata. Menurutnya, menjadi makhluk tingkat advance, bahkan sebelum tahun pertama akademi selesai, adalah sesuatu yang hampir mustahil bagi orang biasa. Lin Jixin lalu menoleh kepadanya dan mengatakan bahwa dengan tingkat biologis mereka sekarang, mereka secara resmi sudah memenuhi syarat untuk memasuki Origin Land. Mendengar itu, King Han langsung menunjukkan rasa penasarannya. Ia bertanya-tanya apakah dimensi alternatif tersebut benar-benar seaneh dan semisterius yang selama ini dijelaskan para instruktur militer mereka. Jiqin mengingatkannya bahwa setelah Heavenly Human Pavilion berhasil merekrut 100 anggota yang dibutuhkan, kemungkinan besar mereka akan dikirim ke Origin Land dan bisa melihat tempat itu dengan mata kepala sendiri. Namun percakapan tenang mereka tiba-tiba terputus. Cicingmo mendadak muncul di luar jendela apartemen mereka, melayang dengan santai di langit malam. Kemunculannya yang tiba-tiba langsung membuat Jiqin dan King Han terkejut. Sang Master Pavilion kuno itu kemudian menyebut istilah yang baru saja ia dengar dari percakapan mereka. Dengan nada penasaran, ia meminta penjelasan mengenai tempat apa sebenarnya yang dinamakan Origin Land itu. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Kemunculan Cicingmo bukan cuma membuka rahasia tentang kekuatan kuno, tapi juga mengungkap bahwa dunia yang mereka tinggali ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Jika para dewa dan immortal di masa lalu benar-benar pernah ada, lalu ancaman seperti apa yang mampu membuat mereka semua menghilang? Sekarang Lin Jixin bukan lagi sekadar murid biasa. Dengan kekuatan yang terus berkembang, hubungan dengan master legendaris, dan misteri Origin Land yang belum terpecahkan, jalan yang akan ia hadapi ke depan jelas bakal semakin berbahaya. Dan yang paling bikin penasaran, apa yang akan terjadi saat Cicingmo mengetahui rahasia dunia modern dan keberadaan Origin Land? Apakah tempat itu berhubungan dengan runtuhnya era para dewa di masa lalu? Semua jawabannya bakal mulai terungkap di chapter berikutnya. Jadi jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan hype kalian supaya Mimin makin semangat lanjut upload recap manhwa keren setiap hari. Semakin ramai dukungannya, semakin cepat kelanjutan cerita epik seperti ini lanjut di channel kita.